Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap kita umat Tuhan terus dikuatkan, terus mengalami janji Tuhan dan mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Betul, Alkitab katakan dunia di mana kita hidup adalah dunia yang jahat. Alkitab katakan di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tapi kita tahu orang yang berpegang kepada firman Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan akan melihat pembelaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat setiap anugerah kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Firman-Mu yang mengubahkan karakter hidup kami. Firman-Mu yang membersihkan hati kami sehingga semakin hari kami semakin berkenan kepada Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-18. Mazmur 34 ayat 18. Firman Tuhan bilang begini, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jaminannya orang benar. Itu sebabnya kita perlu ketahui betul ayat ini, kita perlu ketahui betul kebenaran ini, bahwa ketika kita diangkat ya saudara ya, kita nih orang-orang yang tadinya tidak benar, kita orang-orang yang tadinya hidup di luar kasih karunia Tuhan, kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu juga kita dibenarkan. Kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita dibenarkan bukan karena amal-amal kita. Kita dibenarkan bukan karena ibadah kita. No, kita dibenarkan karena kasih karunia. Makanya dalam Roma 3 ayat 23 dan 24 Alkitab jelas mencatat semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus ya. Jadi kita dibenarkan ini karena apa? Karena kasih karunia. Dan ketika kita menjadi orang-orang benar yang sudah dibenarkan oleh Kristus saudaraku, maka jaminan yang Mazmur 34 ayat 18 tadi, orang-orang benar itu berseru-seru maka Tuhan mendengar. Wah, ini menjadi kebanggaan kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mendengar seruan orang benar. Amin. Seruan orang benar itu didengar Tuhan, bukan cuma sekedar didengar, tetapi Tuhan melepaskan. Tuhan melepaskan, Tuhan membebaskan, Tuhan menolong setiap kita orang-orang benar dari segala kesesakan. Sekarang jadi pertanyaan, sudahkah kita berseru kepada Tuhan? Sebagai orang benar kita mesti sadari dulu status kita. Status kita adalah anak-anak Tuhan, yakni orang yang sudah dibenarkan oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Setelah kita menyadari bahwa kita orang-orang benar, maka janjinya adalah jelas. Tuhan mendengar, Tuhan melepaskan setiap masalah, pergumulan, kesesakan daripada orang-orang benar yang berseru-seru. Makanya di dalam Amsal 15 juga dikatakan apa saudara? Amsal 15 ayat 29 bilang begini, Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang yang hidupnya munafik, orang fasik, itu jauh dari Tuhan. Tetapi, haleluya, doa orang benar didengarnya. Kembali lagi, siapa itu orang benar? Orang yang sudah menerima kasih karunia, yang telah dibenarkan karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya adalah orang-orang benar. Bukan karena perbuatan baik kita, no. Tapi karena anugerah Tuhan kita dibenarkan. Dan inilah buktinya bahwa kita bukan hanya sekedar diselamatkan, tapi Tuhan juga menyertai kita tatkala kita berjalan dalam dunia yang jahat ini. Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menopang dan memampukan kita untuk tetap terus berjalan memuliakan Dia.
Bagian kita ada selalu ingat, oh iya ya, doa saya didengar Tuhan. Kenapa? Karena saya orang benar. Doa saya didengar Tuhan bukan karena hebatnya kecakapan kata-kata saya, bukan karena hebatnya saya dalam menyusun kata-kata untuk berdoa dan indahnya susunan kata-kata doa, bukan. Tapi karena saya orang-orang yang sudah dibenarkan, janjinya jelas. Tuhan, doa orang benar itu didengar Tuhan. Tuhan mendengarnya bukan cuma hanya mendengar, tetapi juga melepaskan kita dari segala kesesakan kita oleh karena kita berdoa. Itu sebabnya saya mengajak setiap kita, orang-orang yang sudah dibenarkan, ayo berseru. Berseru buat bangsa kita, berseru buat rumah tangga kita, berseru buat keluarga kita, berseru buat ekonomi kita, berseru buat kesehatan kita. Kenapa kita berseru? Karena seruan kita didengar. Tuhan mendengar seruan saudara dan saya. Jangan minder, saya emang gak bisa lah, saya mah siapa, saya emang gak mungkin didengar. Hidup kita bukan berdasarkan perasaan-perasaan kita. Hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, kita yang sudah dibenarkan oleh karena penebusan dalam Kristus Yesus, ketika kita berseru, maka Tuhan mendengar kita dan melepaskan kita daripada segala kesesakan. Itu dong yang menjadi dasar kebenaran kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan. Bahkan Yakobus mencatat, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bukan cuma sekedar besar, saudaraku, tapi sangat besar kuasanya. Hari ini saya mengajak setiap kita orang-orang yang sudah dibenarkan oleh karena penebusan dalam Kristus Yesus, berserulah. Ayo berseru, ayo bersuara, teriakkan suaramu kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Karena kita tahu kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan amalan ibadah kita, tapi karena pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Kita dilayakkan menjadi orang-orang yang benar. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah membenarkan kami, melayakkan kami, menerima kami, dan mengangkat hidup kami menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur karena ketika kami berdoa, Tuhan dengar doa kami. Bukan hanya mendengar, tapi juga Tuhan bertindak bagi setiap doa-doa kami, melepaskan kami dari segala kesesakan, menguatkan kami dalam kami menghadapi pergumulan, dan memampukan kami untuk tetap terus berdiri tegak di tengah badai yang sedang kami hadapi. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Hari-hari ini mereka alami adalah hari-hari yang berat. Tapi hamba percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan bagi kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar kasih karunia Tuhan yang terus memampukan mereka, melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Sebab mereka adalah orang-orang yang sudah Tuhan benarkan dan sudah Tuhan selamatkan. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Allah, biar Engkau Allah yang menyembuhkan setiap mereka yang lemah tubuh. Hari ini kami dengarkan firman Tuhan dan janji-Mu jelas. Disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam kehidupan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.